Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-quruna, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan tak lupa yang kita muliakan akhina fillah walillah, Guru Ahmad, pengasuh pesantren Hidayatus Subyan hukum Kota Baru, dan juga akhina fillah walillah, Guru Zuhron Hakim dari desa sebelah, Sungai Durian. Masya Allah, sungainya ada duriannya. Saya juga senang durian. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana makan durian. Dan juga tak lupa Bapak Kepala Desa Pembekal, ya. Lupa namanya, belum tanya tadi. Pak siapa? Pak Ahmad. Sebenarnya tetangga saya ini, tetangga di Jawa sana. Beliau orang Lumajang, saya orang Malang, sama-sama Jawa Timur. Jadi disapa saya jawab pakai bahasa Jawa, masih ingat, alhamdulillah. Dan juga para guru yang lain, para ustadz, bapak-bapak, wali santri, ibu-ibu juga, jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Siang hari ini kita menghadiri undangan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang undang kita? Yang undang kita siapa? Guru Ahmad? Bukan. Bukan Guru Ahmad yang undang. Saya datang dari Malang. Ini kalau dihitung jauhnya luar biasa. Saya bilang Pukung ini ujung dunia. Sudah tidak ada lagi kampung lain kecuali kampung akhirat. Yang mengundang adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin 5-6 tahun bahkan lebih yang lampau, saya juga sejatinya diundang di hukum ini. Cuman karena waktu itu ada banjir dulu, ya. Kemudian saya diminta naik sepeda mulai dari Batu Licin ke sini, saya nggak berani. Jadi gagal datang ke hukum sini. Alhamdulillah sekarang tidak hujan dan saya bisa sampai ke tempat ini. Semua atas undangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh perjalanan jauh, tapi begitu melihat bapak-bapak dan ibu-ibu antusias, senang bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, madrasah atau sekolahan, apalagi namanya Ma'had Hidayatus Subyan. Rasanya seperti pulang kampung. Rasanya seperti pulang kampung. Alhamdulillah, berarti kita masih bersaudara. Yang mengumpulkan kita karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang undang kita siapa yang datang ke sini, Bu? Siapa, Bu?
Rasul. Pak, siapa yang undang kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun perantaranya adalah guru kita, yaitu guru Ahmad. Hakikatnya yang mengundang kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung kita diundang oleh beliau, karena itu perlu kita mengenal siapa sih yang mengundang kita. Siapa gerangan yang mengundang kita? Kok kita jauh-jauh dari kampung seberang? Ya? Ini guru Zuhran juga naik sepeda tadi? Enggak ya? Pakai naik sepeda? Obat perahu ya? Itu di bawahnya banyak buayanya ya. Saya nanti juga di saya gemetar juga. Nengok-nengok ada buaya enggak? Tapi tekad sudah bismillah. Tekad karena diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada artinya itu buaya-buaya laut, enggak ada artinya kalau rasa cinta kita, mahabbah kita sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buaya laut, buaya sungai, buaya air nggak ada artinya, apalagi buaya darat. Karena itu kita patut bersyukur. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kelak Rasulullah tatkala di padang mahsyar ingat kepada kita, itu loh umatku dulu jauh-jauh datang dengan menggunakan segala macam cara bisa ke tempat maulidku, kata Nabi. Maka kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Belum panasnya ini. Belum rasa apa? Di sini ini dingin. Kalau nggak ada orangnya, kumpul jadinya tambah apa? Tapi nggak ada apa-apanya semua itu karena rasa cinta. Karena rasa cinta. Rasa cinta. Mudah-mudahan di tempat ini nggak ada kelompok-kelompok yang sukanya minta dalil. Kamu datang maulid Nabi apa dalil? Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau ada orang yang sukanya begitu, usir saja. Saya kasih rekomendasi, usir. Ya? Kalau ada kelompok-kelompok datang ke tempat kita ini, tiba-tiba, ada apa kamu bikin perayaan maulid Nabi? Apa dalilnya? Apa ada hadis sahihnya? Hadis sahih itu hadis yang nilainya 100. Enggak ada itu. Gak usah dijawab. Jawabannya ada sebenarnya. Istilahnya orang Jawa 4 kali 6 itu jawabannya. Tahu 4 kali 6? Apa? Itu yang dijual-jual di toko bangunan 4 kali 6. Kayu, Pak. Kayu 4 kali 6 ini. Itu jawabannya, Pak. Kita ini datang ke sini bukan tidak mau dalil hadis, bukan. Kita capek datang ke sini, mulai tadi baca maulid panas udaranya. Tak perlu dalil semacam itu. Tapi dalil kita bukan hadis sahih. Walaupun ada hadis, jangankan hadis, ayat Al-Quran, saya bisa menghadirkan ayat Al-Quran untuk dalil peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita butuhkan adalah qalbun sahih, hati yang sahih, hati yang bersih, hati rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Betul? Itu yang kita butuh. Hati yang sahih, bukan hadis yang sahih. Walaupun hadis sahih sangat kita butuhkan, tapi bukan untuk perayaan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, bukan. Untuk hukum,
tata cara beribadah. Ini kita perlu, memang ilmu itu perlu digali. Tapi untuk hadir maulid Nabi yang paling penting dalilnya adalah qalbun sahih. Apa qalbun? Hati yang sahih, yang benar. Tanpa memiliki qalbun sahih, hati yang benar, berat Pak datang ke tempat ini Pak, berat. Ujung dunia. Tetangganya berarti? Ya, berat sudah. Tapi karena hati yang sahih, maka dimanapun ada maulid Nabi, kita akan datang. Bila perlu berangkat, datang ke tempat maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, kalau begitu, hati kita yang hadir ini termasuk hati yang sahih atau hati yang sakit? Bapak-bapak dan ibu-ibu punya hati saat ini, hatinya yang benar atau hatinya yang sakit atau salah atau bengkok? Yang mana? Hati yang sahih, hati yang benar, hati yang punya rasa cinta kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita katakan? Kalau kita punya hati yang sahih, hati yang benar, kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah ziarah ke makam Nabi? Sudah pernah? Belum? Ada yang pernah ya? Haji, ada yang pernah haji ya? Alhamdulillah. Yang belum haji banyak? Kita hadirkan hati kita siang hari ini. Mari kita merasa bahwa kita sekarang berada di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang disenandungkan oleh saudara-saudara kita, para munsyidun. Ini ibarat orang mengucapkan Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita ziarah dari tempat ini, walaupun tempat ini jauh dari Madinah Munawwarah, tapi kalau hati kita dekat, maka seakan-akan kita berada di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Kepingin ziarah pada Nabi Muhammad? Kepingin? Ayo sekedar selawat sekali dua kali, tapi hati kita hadirkan untuk niat ziarah kepada makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
sudah berziarah kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Nabi bersabda, "Man zara qabri," barang siapa yang ziarah ke makam kuburanku, wajabat lahu syafaati, maka wajib bagi orang tersebut kelak di padang mahsyar mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena kita dari ziarah, walaupun dari jauh, tapi hati kita di depan makam Nabi. Kita niatkan hati kita ini ziarah ke makam Nabi, insya Allah upaya kita berselawat tadi menyebabkan kita dicatat sebagai orang-orang yang manzaro qabri, barang siapa yang ziarah ke makam kuburanku, wajib atasnya untuk mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Itu kalau ada atau keluar dari relung hati, itulah mahabbah. Itu namanya mahabbah, rasa cinta. Rasa cinta itu orang yang jauh menjadi dekat. Tapi rasa benci itu orang yang dekat menjadi jauh. Begitu. Ini kalau percaya ini, dulu bapak-bapak dan ibu-ibu itu masih muda ya. Ini rupanya ada juga suami istri. Jadi bapak-bapak kan ada mantannya juga itu ya. Mantan kekasihnya zaman dahulu kala itu ya. Sekarang sudah jadi dulu masih belum jadi suami istri. Kadang-kadang rumahnya di seberang. Betul? Mungkin di seberang sungai sana rumahnya ya. Bapaknya tidur di kamar. Itu seakan-akan kekasihnya ada di bantal sebelah. Betul? Karena rasa cinta gak kuat menahan rindu. Bahkan calonnya ini pergi jauh, diajak keluarganya pergi ke jauh, bahkan jauh, tapi rasanya tetap ada di dalam hati. Kalau zaman sekarang, apalagi sudah punya kekasih yang akan dinikahinya, ada WhatsApp, wah jauh Pak, pergi jauh di WhatsApp. Di mana Dek, kamu Dek? Barusan istri saya juga WhatsApp sama saya. Alhamdulillah. Saya jauh Pak, coba Pak. Tapi di mana? Oh, saya ada di pedalaman. Di sini alhamdulillah banyak buaya, tapi buaya air. Bukan buaya ada. Nah, begitulah rasa cinta. Tapi kadang-kadang ada orang bertetangga seberang jalan, nyebrang saja. Cuman kebetulan rebutan tanah, rebutan batasan. Rasanya gimana ini? Seperti jauh, bahkan ketemu di jalan itu tidak nyapa. Betul? Pura-pura yang satu melihat sana, yang satu melihat sini, nggak nyambung. Kenapa? Karena tidak ada rasa mahabbah, rasa cinta. Begitu juga kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah rasa cinta ini ada dalam hati, sejauh apapun di Madinah Al-Munawwarah. Zaman sekarang kalau mau datang ke Madinah ini sulit. Sudah naik pesawat PCR lagi, sudah PCR vaksin lagi, sulit. Betul? Belum lagi kalau ditunda ini. Berangkat haji mestinya tahun ini ditunda, 4 tahun akan datang, sulit. Tapi gak ada yang namanya jauh atau sulit itu kalau kita rasa hati kita senantiasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dulu para sahabat
sahabat radhiyallahu taala anhu. Mereka hidup bersama Nabi. Hati mereka menyatu dengan Nabi. Nabi Muhammad itu rumah beliau di dekat masjid atau satu tembok dengan Masjid Nabawi. Ini saya cerita tatkala beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Subhanallah, hampir setiap hari ada 4 sahabat yang hatinya senantiasa bersama Rasulullah. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar, beliau adalah Sayyidina Umar, beliau adalah Sayyidina Utsman, dan beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini 4 orang yang hampir setiap hari itu waktunya diberikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Cuman di telinga kita nama 4 sahabat ini sudah familiar, betul ya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan rumah beliau itu berseberangan dengan rumah Nabi. Jadi kalau saya gambarkan barangkali ini kita kan di kelasnya, itu seberang ada bangunan warna biru itu apa guru? Panggung ya, seberang sana. Jadi saya ibaratkan rumah Nabi Muhammad di tempat kita ini, rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada di panggung. Dalam sejarah dikatakan Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang dewasa yang punya istri dan anak, seperti kita-kita juga, umumnya pagi hari setelah sholat subuh itu kan kita berkumpul dengan keluarga, begitu kan? Mulai dari siapa yang mau ngantor-ngantor, yang mau kemana ini, ke kebun sawit, ya. Sedangkan istri sibuk untuk memasak, begitu Bu ya. Sampailah berangkat ke kantor jam berapa di sini biasanya? Rata-rata jam berapa? Ke kantor atau ke tempat kerjaan? Jam 8? Kurang lebih ya. Jam 8, 7, 8, macam-macam ya. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sholat subuhnya bersama Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian beliau pulang ke rumahnya bersama istri dan anaknya. Sang istri menyiapkan segala keperluannya dan sang anak sebagaimana umumnya. Ya, anak macam-macam dikerjakan. Sampailah kepada sarapan pagi. Kemudian setelah itu umumnya seorang laki-laki yang bekerja, dan Sayyidina Abu Bakar ini pernah jadi orang kaya juga. Sayyidina Abu Bakar ini bukan orang miskin dari awal, tapi pernah kaya sehingga beliau mampu memerdekakan budak. Tapi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, maka beliau hibahkan waktunya. Pagi rata-rata orang berangkat kerja, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq justru biasanya berdiri di depan pintu rumahnya. Seberang. Apa yang dikerjakan? Beliau selalu waspada, perhatian, jangan-jangan sang kekasih hati yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pintu rumahnya. Kalau melihat Nabi Muhammad keluar dari pintu rumah beliau sendiri, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang mendekati Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai kekasihku, mau kemana engkau? Aku iringi, aku dampingi. Begitu pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sang istri ridho, senang, anak-anak juga mendukung. Kenapa? Karena menemani perjalanan Nabi itu adalah ibadah tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita sekarang. Jangan dianggap bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari rumahnya nggak dianggap apa-apa oleh Allah. Enggak. Kita datang melangkah, semakin jauh kita melangkah, itu semuanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Langkah-langkah kita ini dihitung ibadah. Tatkala kaki kanan kita diangkat, itu namanya raf'ud darajat, meninggikan derajat, tambahan pahala. Ganti kaki kiri, itu namanya ghufranud dzunub, pengampunan dosa. Jadi kalau kita hadir pengajian seperti Maulid Nabi dan pengajian-pengajian yang lain, setiap langkah ini semuanya dihitung tambahan pahala, pembersihan dosa, demikian dan seterusnya. Alhamdulillah. Begitulah yang dijalani oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tatkala Nabi hijrah. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mau, pergi sendiri tidak mau. Dan tidak memperbolehkan sang kekasihnya untuk jalan sendiri, enggak. Beliau temani mulai dari Mekah menuju Madinah. Itu perjalanan darat, kalau sekarang kurang lebih hitungannya 500 kilo. Naik onta. Kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq buka jalan, nonton ontanya Rasulullah. Kalau pada medan-medan yang sulit. Saya alhamdulillah kemarin juga naik mobil mulai dari mana ini? Banjarmasin ya, dari Banjarmasin sampai ke Sampanahan, sampai ke sini. Kalau ingat-ingat riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, rasanya juga, wah ini saya juga seperti ikut hijrah, jalannya luar biasa ya. Bahkan jalan di darat seperti di laut, gelombangnya tinggi, ya, gelombangnya kencang, ya, karena jalannya apa? Bergelombang. Tapi kalau ingat, semula saya pada yang mengantarkan saya, aduh jauh, naik bilang, pulang aja pulang. Tapi ingat, dulu Rasulullah itu juga begitu, dari Makkah menuju Madinah. Ini saya masih enak, naik Pajero masih enak, ada AC-nya. Rasulullah naik onta, jalannya terjal. Ini hutan belantara, Sokro. Kalau di sana bukan hutan belantara, adalah padang pasir yang beliau lalui. Tahu padang pasir bahayanya? Itu kalau ada angin yang kencang, semua debu-debu itu terbang dan kita bisa kelilipan, bisa terkena mata, bahaya. Begitu gambarannya. Bukan enak-enakan orang hijrah itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat senang menemani hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tatkala suatu saat beliau ini hampir ditangkap oleh orang kafir Quraisy, akhirnya beliau bersembunyi di Gua Thur. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Gua Thur. Gua Thur itu adalah batu besar agak bulat begitu ya. Depannya ini agak lubang. Kita kalau berjalan tidak bisa kecuali membungkuk. Nah, begini. Walaupun di belakangnya itu ada yang lubang besar ya. Kita bisa kalau lewat belakang tapi sulit. Maka di depannya ini adalah lubang, barangkali kalau dikumpulkan tidak sampai 2 pintu, itu tidak sampai, kecil. Kita tidak bisa kecuali membungkuk. Begitu. Kemudian kalau sudah di dalam Gua Thur, nggak bisa berdiri, bisanya cuma duduk. Saya alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah, sholat duha di sana ingin tabarukan dengan Nabi Muhammad SAW, sholat pakai duduk, karena kalau berdiri ini ketatap batu yang atas begitu. Tak kala Rasulullah capek tertidur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Capek, perjalanannya jauh, naik gunung. Kalau di Madinah itu kalau dari dataran menuju Gua Thur itu perjalanannya jalan kaki dulu
saya lalui sekitar 1 jam ini jalan, 1 jam sampai di atas. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat, kemudian tiba-tiba ada laba-laba yang membuat sarang di pintu batu tadi itu, pintu goa, dan juga ada burung merpati yang membuat sarang di situ. Sampai orang kafir yang mengejar Rasulullah menyatakan, nggak mungkin, wong ini ada sarang laba-laba dan ada sarang merpati, nggak mungkin dilalui orang. Jadi itu ceritanya. Cuman yang ingin saya ceritakan di sini pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam riwayat ternyata di dalam goa itu ada lubang-lubang kecil. Itu lubangnya ular atau sarang ular. Para ulama berbeda pendapat tentang ular tersebut. Ular itu keluar karena melihat bau manusia. Ada yang menyatakan bahwasanya sesungguhnya ular itu ingin tabarukan menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kebetulan tidak diberi mukjizat seperti Nabi, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak tahu kalau ular ini ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia. Maka Sayyidina Abu Bakar secara naluri mengatakan, ini ular bahaya. Gimana kalau ini menggigit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan Rasulullah ini duduk di pangkuan beliau, bersandar di tangan beliau. Mohon maaf, ada riwayat mengatakan itu lubangnya lubangnya ular itu ditutup dengan jari jari kakinya. Agar apa? Agar ularnya tidak keluar, tidak menggigit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan rasa mahabbah, kalau bukan rasa cinta, tidak mungkin mengorbankan dirinya untuk orang lain. Luar biasa. Sampai namanya digigit ular, kena bisa ular. Ya macam-macam ular ya. Ada ular yang mematikan bisanya, ada ular yang menyebabkan orang itu sakit, demam, macam-macam. Ternyata ini ular yang membuat Sayyidina Abu Bakar demam di saat itu, sehingga beliau menggigit. Beliau menggigit sampai berkeringat, sehingga tetesan keringat itu mengenai tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada air menetes, Rasulullah bangun dan bertanya, kenapa hai Abu Bakar? Kok ada air apa? Setelah dilihat ternyata keringat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan disengat ular tadi. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mengaku, saya disengat ular gara-gara kamu. Enggak. Mungkin kalau orang hukum mungkin begitu ya. Betul. Gitu apa enggak? Insya Allah enggak ya. Enggak mau begitu? Enggak kan? Mudah-mudahan enggak, tapi pengorbanan ya. Pengorbanan untuk orang lain, khususnya siang hari ini pengorbanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ngantuk, ini jam tidur, tapi enggak pakai tidur karena pengorbanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kesetiaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diabadikan di dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar, tatkala keduanya di goa Tur. Tatkala keduanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, saya ini merasa takut, khawatir. Tuh, khawatir apa? Hai Abu Bakar, khawatir orang
teman yang ngejar kita itu tahu kalau kita berada di sini, akhirnya engkau dibunuh oleh mereka. Karena itu aku menahan rasa khawatir dan takut ini sampai aku keringatan. Padahal beliau sedang menahan sakit digigit Kalau kita kira-kira gimana ya? Kita nolong Guru Ahmad misalnya nyebrang sungai. Guru Ahmad kan lumayan agak gemuk juga ya dulu ya, agak berat. Kita dibawa, kita naikkan di perahu atau kemudian sandal beliau jatuh misalnya. Tadi sandal saya juga jatuh ya. Tiba-tiba kita mau ngambil, ternyata kitanya jatuh juga. Apa kita katakan? Guru, alhamdulillah, saya ikhlas guru. Tak apa-apa, baju saya juga kotor, ini blopetan semua. Gitu kira-kira ya. Atau gini, guru, jangan ditinggal guru. Aku juga kotor semuanya ini. Gara-gara guru sih. Yang mana ini kira-kira? Yang mana Pak kira-kira? Ini Guru Ahmad mau bangun pesantren. Ini kan berkah, warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya promosikan dulu ya, insyaallah. Nanti saya bicara pesantrennya Nabi Muhammad ya. Itu begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya khawatir kalau engkau hai Nabi Muhammad mendapatkan rintangan dari kafir Quraisy yang mengejar kita tadi. Sehingga digambarkan di dalam Al-Quran, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, ini kalimat sahabat pertama kali dinisbatkan oleh Allah kepada sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala yaqulu Nabi Muhammad mengucapkan li sahibihi kepada sahabatnya, la tahzan, jangan khawatir, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita, gak usah khawatir. Jadi sebenarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan seperti itu bukan takut dikejar musuh, tapi karena ingin menyelamatkan Nabi dari sengatan ulah. Itulah pengorbanan yang sangat luar biasa. Ini pengorbanan para sahabat. Ini alhamdulillah di sini ada santri-santri. Dulu Nabi Muhammad juga mendirikan pesantren. Jadi pengasuh pesantren paling tua di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama pesantrennya adalah Ahlus Suffah. Kalau sini tadi apa? Hidayatus Sibyan. Di sini Hidayatus Sibyan. Di zaman Nabi hidup beliau mendirikan namanya pesantren Ma'had apa tadi? Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah adalah santri-santri Nabi yang menetap di beranda masjid milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu tidak makan karena dari kalangan orang-orang fakir, kecuali kalau ada kiriman dari sahabat-sahabat lain yang mempunyai kelebihan rezeki dikirim kepada Rasulullah, maka oleh Rasulullah dibagikan kepada santri-santrinya, yaitu di pesantren Ahlus Suffah. Tahu muridnya? Muridnya ini ada salah seorang yang alim, bahkan namanya ini terabadikan di seluruh dunia. Salah satu muridnya, mungkin kalau di sebagian pondok ini ada apa ya? Kalau di Jawa ada namanya lurah pesantren. Kalau di sini ada apa dulu? Ketuanya itu apa dulu? Ketua santri paling tua, paling senior apa? Ketua saja ya, ketua santri. Misalnya begini, ini kita tidak bicara guru ya. Dan bicara ustadz, tapi bicara kalangan santri. Ada santri yang mondoknya 10 tahun, sedangkan yang lain masih ada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka yang 10 tahun jadikan ketua.
Kan begitu ya. Kalau di Jawa istilahnya ada namanya lurah pesantren di Jawa. Itu lurah pesantrennya di tempat Rasulullah namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Lurah pesantren, ngurusi. Bukan sekedar ngurusi pesantren, beliau menghafalkan hampir semua sabda Nabi, beliau hafalkan ribuan hadis Nabi, sehingga beliau jadi ahlul hadis terbanyak di muka bumi. Periwayatannya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Itu muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, kita kalau setiap hari Jumat Bilalnya mengatakan apa? Membaca apa? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol. Dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Kan begitu ya? Ingat masih? Itu riwayat siapa itu? Sayyidina Abu Hurairah. Itu santrinya Rasulullah. Santrinya Rasul. Suatu saat Sayyidina Abu Hurairah itu kelaparan. Berarti apa? Di pesantrennya nggak ada makan. Kalau di sini ada makan ya, alhamdulillah ya, ada makan dulu ya. Pesantrennya nggak ada makan. Loh, kok gak nuntut sama kiainya? Kok gak nuntut sama gurunya? Ya gurunya sama, nggak makan juga. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala ini pergi ke jalan, kemudian duduk di jalan. Tiba-tiba datang seorang sahabat. Assalamualaikum ya Abu Hurairah. Waalaikumsalam. Sudah salam. Jalan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ya kalau bahasa saya nyapa toh, kasih makan. Hanya nyapa saja dan ngasih makan. Padahal perutnya Sayyidina Abu Hurairah ini kelaparan. Tapi rasa malu minta ini apa? Gak terkeluarkan oleh lisan. Malu. Kemudian datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hei Abu Hurairah, Rasulullah ada nggak di rumah? Oh iya ada. Kenapa? Ini aku bawa segantang susu atau bejana susu. Oh ya, mari saya antarkan. Diantarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Begitu pulang ke pondok, ternyata sang guru, ya, itu Rasulullah SAW sedang keluar rumah, tidak di tempatnya. Maka susu itu disimpan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, padahal beliau dalam keadaan apa? Setelah Rasulullah hadir, datang, diberitahu, hai Rasulullah, ini tadi ada kiriman susu. Untuk siapa? Ya untuk engkau, hai Rasulullah. Maka Rasulullah dibawa masuk, diberikan pada keluarganya. Setelah keluarganya ini minum semua, maka susu itu dibawa keluar lagi dan diserahkan kepada Sayyidina Abu Hurairah, murid utamanya, seniornya. Hai Abu Hurairah, ini engkau minum dengan kawan-kawanmu para santri. Kira-kira Sayyidina Abu Hurairah gimana kira-kira sikapnya? Kalau kita dalam keadaan lapar, ada jatah susu semacam itu, gimana kira-kira? Langsung kita minum. Panas, lapar. Tapi pendidikan ajaran Nabi Muhammad SAW, akhlak, adab sopan santun luar biasa. Sayyidina Abu Hurairah mengumpulkan teman-temannya santri. Lantas semuanya diminta untuk minum, karena beliau tahu bahwa kawan-kawannya juga ini lapar. Diminumkan bergiliran sampai terakhir. Subhanallah, air susu tersebut barokah,
tidak habis, sehingga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bisa ikut meminumnya sampai kenyang. Karena itu ada istilah di dalam bahasa Arab, istilah peribahasa dikatakan sakil qaum akhiruhum syurban. Orang yang semestinya bagian membagikan minuman itu paling terakhir meminum apa yang disuguhkan kepada para tamu. Di situ Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala mencontohkan bahwa beliau walaupun nunggu tadi di mana? Di jalan, ya. Begitu ada minuman bukan keroyokan, aku dulu. Gak penting ini Rasulullah dahulu ini. Kalau sudah aku dulu kan kenyang dulu. Tidak begitu. Diberikan kepada gurunya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad meminumnya bersama dengan keluarganya, Allah memberkahi susu itu, sehingga susu itu diberikan kepada para santrinya. Dan yang membagikan justru apa tadi? Kepala atau ketua santrinya, tetua santrinya, yaitu Sayyidina Abu Hurairah, dan beliau meminumnya yang terakhir kan. Itulah ajaran pendidikan yang diperoleh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang luar biasa siapa? Yang luar biasa adalah sahabat yang punya air susu tadi itu memberikan kepada pesantren Nabi. Nabi tidak pakai proposal. Sayyidina Abu Hurairah juga tidak pakai mengumumkan, aku lapar, tidak. Tapi masyarakat yang punya apa ini? Punya kelebihan rezeki, tahu diri, ngerti. Begitu. Nah, yang ikut Guru Ahmad ini kan banyak ustaz-ustaz juga ya. Betul ya. Mereka juga manusia Pak, ya lapar ya harus ya. Ustaz Khairuddin punya istri. Nah, Ustaz apa? Syaraf juga punya istri ya. Istrinya juga minta uang kadang-kadang. Emangnya ibu-ibu saja bisa belajar? Oh, mereka juga kepingin. Kalau ibu-ibu misalnya yang punya pekerjaan, suaminya punya apa kebun sawit, terus punya apa ini sarang burung, ya, sehingga ibu-ibu bisa beli apa biasanya, beli lipstick, beli bedak, biar apa Bu? Glowing, kata orang sekarang, ya, biar apa Bu? Glowing, biar putih. Apa istrinya Ustadz Syaraf, istrinya Ustadz Khairuddin, istrinya Ustadz Anwar gak kepingin seperti ibu-ibu? Kepingin, sama. Masalahnya gak ada duit Bu, masalahnya beli pakai apa itu masalahnya. Betul. Ya saya tak tahu, gak kenal mereka, cuma kenal namanya saja. Itu gambaran. Kok tahu Pak Ustadz? Kok tahu? Wong saya juga ngerawat guru-guru itu. Sama, di tempat saya ada 500 santri, guru-gurunya sekitar 50. Itu juga ya harus diperhatikan, sama. Hanya masalahnya orang kaya-kaya di sekitar kita itu tidak seperti sahabat Nabi. Itu masalahnya. Karena itu mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi kita meniru para sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi punya kebun kurma hektaran. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku akan menghibahkan tanah perkebunanku, kebun kurma. Bedanya sedikit dengan kebun sawit. Ya. Itu untuk kepentingan umat Islam. Hibah. Aja Pak di sini misalnya ada 7 hektar serahkan pada Guru Ahmad. Guru, ini guru saya sudah punya di tempat lain 15 hektar. Ini ada 7 hektar. Sudah aku serahkan untuk kepentingan pesantren. Enak Guru Ahmad, tidak mikir. Jar,
drama untuk pembenahan akhlak remaja, akhlak masyarakat. Guru Ahmad kan enggak, masih pusing juga. Wah ini gaji guru-guru dari mana ini? Ya enggak? Itu permasalahan umat Islam. Begitu. Kurang ada kepedulian seperti zaman sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada akhir hidupnya itu tergolong orang miskin, bukan karena nggak bisa kerja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menjadi orang kaya, bahkan beberapa sahabat Nabi dari kalangan budak-budak yang masuk Islam ditangkap oleh tuan-tuannya yang masih kafir, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, seperti Sayyidina Ammar bin Yasir. Itu budak-budak yang akhirnya diperdekakan. Karena apa? Tatkala mereka menyatakan masuk Islam, mereka disiksa oleh tuannya, dicambuk. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah diletakkan di halaman yang terik panas matahari tanpa baju. Demikian juga Sayyidina Ammar bin Yasir dipukul, dicambuk. Di antara mereka ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka didatangilah pemilik budak tersebut. Tanya, kenapa kamu siksa? Ya, karena dia ikut Muhammad. Dia tidak ikut agamaku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku beli budakmu. Aku beli. Maka ditawar dengan harga yang mahal. Mungkin kalau saya gambarkan, kalau umumnya harga budak 10 juta, oleh tuannya, karena ini urusannya urusan akidah, dia disiksa bukan karena apa, bukan karena malas, tapi karena pindah agama menjadi Muslim, disiksa. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada mereka, tuan-tuan itu, maka ditanya, aku beli budakmu berapa? Ya kalau mau 25 juta. Itu dibayar Sayyidina Abu Bakar, diperdekakan. Apakah setelah diperdekakan atau dibeli dimiliki? Enggak. Engkau merdeka, engkau merdeka, engkau merdeka. Uangnya habis untuk perjuangan Islam. Nah, begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhum sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi miskin tatkala semua kehidupannya untuk agama Islam. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tatkala Rasulullah akan menghadapi peperangan, kemudian menyiapkan pasukan perangnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, mali laka ya Rasulullah, mali semua hartaku laka ya Rasulullah, menjadi milikmu ya Rasulullah. Engkau bebas dibelanjakan kepada apa saja. Mau pakai beli kuda perang, mau pakai beli baju perang, pedang, terserah. Semua hartaku aku berikan kepadamu ya Rasulullah. Coba orang daerahnya hukum. Coba orang hukum ini separuh hartanya saja untuk bangun pesantren. Nggak ada yang kayak begini jelek-jelek gini. Maaf guru, saya tidak mengatakan menyindir, tidak guru. Ini pondoknya antum itu jelek, saya tidak menyindir, langsung memukul saja. Biar tahu ini orang masyarakat. Malu Pak, umat Islam itu malu Pak. Ya, apalagi kalau begini, ada masjid, mohon maaf, masjidnya lusuh, rumah penduduknya baik, tingkat cor bagus, masjidnya lusuh. Ya Allah, ini kan untuk perjuangan demi kepentingan agama Allah. Kalau bisa itu masjidnya lebih pas, lebih bagus daripada rumahnya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Sayyidina Umar, yang kita kenal Sayyidina Umar ini keadilannya sangat luar biasa, peduli pada kemiskinan. Dulu Sayyidina Umar juga orang yang punya, bukan orang miskin. Tapi hari-harinya dipergunakan untuk kepentingan agama Allah.
Sampai tatkala Sayyidina Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah, Rasulullah wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar sebagai khalifah kedua. Kalau zaman sekarang pemimpin-pemimpin seperti Sayyidina Umar bin Khattab luar biasa. Itu Sayyidina Umar bin Khattab ditakuti oleh musuh, disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Begitu Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar kok begitu? Karena ketegasannya, bukan loyo. Sayyidina Umar itu bukan pemimpin yang ya loyo, loyo, nggak ngerti apa-apa. Enggak, Sayyidina Umar itu tegas. Iya kalau memang iya, tidak kalau tidak. Apapun resikonya. Itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau ada orang fuqara dan masakin, lu datangi. Jalan kaki datangi. Mana yang fuqara, mana yang janda, mana yang membutuhkan makan, beliau santuni. Bahkan riwayat kita sering dengar beliau sampai mengangkat beras atau gandum dari tempat Baitul Mal disalurkan kepada janda yang memerlukannya. Begitu Pak. Itu pemimpin. Karena itu tadi alhamdulillah Pak pembekal tadi menjadi menjadi MC ya. Itu baru MC Pak. Sayyidina Umar memanggil kan. Alhamdulillah masih kita punya pembekal semacam demikian ini ya. Daripada pembekal mintanya duduk yang enak, pakai AC. Nah, ini bukan pembekal ini. Kalau menurut saya, ya, maka pembekal yang mau terjun di masyarakat itulah pembekal dengan sifat Sayyidina Umar ibn Khattab. Tegas. Kalau ada musuh yang nego, misalnya di sini ada tanah ini, kok ada orang non-muslim, ini tanah saya beli. Enggak, ini untuk umat Islam. Itu tegas namanya. Enggak, ini hak umat Islam. Kami umat Islam dipukung tidak bakalan jual kepada orang-orang non-muslim. Ini tanah milik kami. Itu namanya tegas. Ya, sampai dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Saking hebatnya Sayyidina Umar, ketegasannya, sampai-sampai Nabi mengatakan tidaklah Umar bin Khattab lewat suatu gang kecuali setan itu terbirit-birit lari lewat gang yang lain, takut berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar, Pak. Kalau kita enggak, Pak. Kalau kita enggak gitu. Kalau kita lewat gang, satu gang, ternyata di ujung gang itu ada dangdutan, kita lari ke sana lihat dangdutan, karena di dangdutan banyak setannya, betul? Sayyidina Umar tidak. Andai kata ada dangdutan, ada Sayyidina Umar, bubar, takut Pak. Mudah-mudahan pembekal kita seperti itu ya. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu luar biasa, punya uang, bukan tidak punya uang, tapi hartanya untuk perjuangan. Beliau tidak mau menikmati hartanya kecuali untuk perjuangan. Sampai suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang ke kebun korma. Kalau di sini kebun sawit, gelar tikar, tidur di atas tikar di bawah pohon kurma. Pak Bekal gitu juga ya, insya Allah ya, Pak Bekal ya. Mau Bekal, mau. Bawa tikar Pak. Tidur. Subhanallah. Utusan atau delegasi utusan dari negara lain, orang kafir masih. Dari kerajaan kafir datang untuk kepingin ketemu dengan Sayyidina Umar, ingin menyaksikan gimana sih Umar bin Khattab itu kok ditakuti oleh musuh, disegani oleh lawan, oleh kawan, disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Gimana orangnya,
kepingin tahu, Pak. Maka datanglah. Mereka tidak mau kalah, namanya juga musuh. Mereka datang dengan kuda yang terbaik, dengan pakaian yang terhebat. Zamannya pakaian raja-raja itu. Dengan utusannya, pakaiannya luar biasa. Datang. Sampai di kota Madinah bertanya, hai masyarakat Madinah, mana rajamu? Maksudnya raja adalah khalifah, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Mana rumahnya? Mana istananya? Bingung orang-orang, Pak. Istananya Sayyidina Umar mana ya? Gak punya istana. Ada apa? Kami delegasi dari kerajaan lain, kami ingin diskusi dan kami ingin tahu apa program dari khalifah yang namanya terkenal seluruh dunia. Disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan, sampai setan pun lari terbirit. Orang Madinah ini bingung. Maka ditunjuk, wahai tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingin ketemu pimpinan kami, khalifah kami, coba tuan-tuan jalan ke sana ya. Ada belokan, ada perempatan. Nah, di perempatan itu ada kebun kurma. Di situ biasanya pimpinan kami itu istirahat. Ya pikir oleh mereka ini, oh berarti punya istana villa di kebun kurma. Lalu di sini kebun sawit gitu ya. Loh kok villa? Saya pernah, Pak. Ini seringan. Saya pernah diundang di Malaysia. Suatu tempat masuk di ini kebun sawit. Masuk di dalam. Saya takut, Pak. Ini pengajian apa mau diculik saya gitu ya. Ternyata di dalam itu ada seorang ibu-ibu tua, usianya kurang lebih 65, ibu-ibu janda tua, punya villa. Villanya bagus. Saya sampai heran. Loh, di sini ada villanya. Iya. Dan saya, ya waktu itu mungkin ini peristiwanya kalau tidak salah sekitar 5-6 tahun yang lampau. Saya ingat saya sama Habib Zain, Pak Abud yang sering ke sini ya. Itu masuk di sana. Subhanallah, kita tempat di villa. Villa ada AC-nya, ada yang luar biasa. Saya cuman kalau keluar takut, Pak. Kalau keluar ini kebun apa? Sawit. Tapi di tengah-tengahnya ada villa. Mungkin pikirannya orang kafir Quraisy tadi begitu, Pak. Orang-orang delegasi itu. Oh, berarti ini pimpinan umat Islam ada di sana membuat tempat yang nyaman, yang tidak terganggu. Sampailah mereka datang ke tempat Sayyidina Umar. Beliau sedang rebahan di bawah pohon kurma di atas tikar. Beliau terheran-heran. Pantas saja orang semacam demikian ini ditakuti oleh lawan. Wong orang semacam ini tidak foto dunia, tidak perlu dunia, tidak eman sama dunia, tidak sayang sama dunia. Mikirin apa? Keyakinannya akhirat. Mau perang sekarang. Gak ada urusan. Wah, nanti rumahku bagaimana yang ngurus? Wah, nanti kebunku siapa yang melanjutkan? Wah, ini yang ngasih membersihkan sarang burungku gimana? Gak ada pikiran seperti itu. Semuanya untuk akhirat. Itulah Sayyidina Umar ibn Khattab sehingga menjadi seorang pemimpin yang sangat pemberani. Gak bisa dibeli, Pak. Sayyidina Umar gak bisa dibeli. Gak bisa dibeli oleh 9 naga Cina juga gak bisa dibeli. Sayyidina Umar ibn Khattab gak mempan dibeli. Gak seperti pemimpin zaman sekarang kan. Ada orang kaya dari luar negeri diterima uangnya, betul? Itu orang sekarang. Di NU saja, saya ini pengurus NU. Uang haram pun diterima, Pak. Loh, uang haram gimana? Dari Israel diterima, Pak. Ada uang halal dari Israel, kan tidak ada. Dari konglomerat juga diterima, Pak. Apalagi ini dekat Muktamar ini, wah Haris. Tokoh-tokoh ini lah, Haris Naudzubillah. Sayyidina Umar bukan begitu tipenya. Tidak ngurus dunia, sudah cukup. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dilihat selesai. Tapi kepentingannya untuk umat Islam, pengorbanan umat Islam. Siapa beliau? Beliau adalah murid terkasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semua yang dilakukan para sahabat itu semuanya sumbernya satu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun ghorfan minal bahri aw rashfan minal diyam. Pernah baca ini ya? Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun ghorfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghorfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghorfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa kulluhu, semua itu akhlaknya para sahabat yang secuplek saya ceritakan. Masih banyak hikayat-hikayat, riwayat-riwayat sejarah para sahabat Nabi, murid-murid Nabi. Masih ribuan hikayat. Kulluhum, semua itu. Wa kulluhum min Rasulillah, dari Rasulullah. Multamisun, diambil, dikaji, dipelajari. Gharfan minal bahri, seakan-akan secebok, segantang, setimba dari air lautan. Kehebatan Rasul itu lautan. Keberanian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kedermawanan beliau itu cuma satu cebok, satu gantang, satu gayung. Kehebatan Sayyidina Umar bin Khattab dibandingkan dengan kehebatan Rasulullah. Rasulullah itu ibarat lautan. Sayyidina Umar cuma satu gantang, satu gayung, satu timba. Sayyidina Abu Hurairah demikian juga, cuma satu gantang. Bagaimana kalau kita membicarakan kehebatan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanya kita mengenal para sahabatnya, murid-muridnya yang sangat luar biasa, itu kita bisa mencintai Nabi kita sangat luar biasa. Betul? Betul? Begitu Pak Lurah, luar biasa ya. Subhanallah. Kalau kita ingin menyamakan diri kita dengan Rasulullah, jangankan dengan Rasulullah, dengan muridnya aja nggak ada apa-apanya gitu. Betul? Bukan saya menyindir, bukan. Lebih baik memukul saja ya daripada menyindir. Kalau tadi misalnya ini ya, ada satu dari bapak-bapak itu datang ke sini bawa satu keran air minum. Itu rasanya hati, alhamdulillah saya sudah nyumbang pelaksanaan maulid. Nah, kalau boleh dikatakan, ini loh aku hebat. Ini aku hebat, sudah nyumbang air satu kardus. Itu baru satu kardus. Gimana dengan para sahabat Nabi? Gak ada apa-apanya gitu. Betul? Nah itu mari di tempat kita bangun segala sesuatu yang mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul. Kita pelajari semacam demikian ini, kita bangkit bahwa tempat kita ini akan menjadi pusat peradaban Islam bila perlu, pendidikan Islam bila perlu. Bagaimana? Kita bangun yang bagus, tapi bukan sekedar bangun fisik, masyarakatnya dibangun, murid-muridnya juga dibangun,
guru-gurunya dibangun. Dengan apa? Dengan semua harta milik kita. Ini milik kita. Saya khawatir nanti suatu saat kita ini menyesal. Saya nggak tahu ya. Jadi tidak jadi saya nggak tahu. Apakah ibu kota Indonesia mau pindah ke mana ini? Kalimantan. Ya, Kalimantan saya katakan Kalimantan. Kalimantan mana saya nggak tahu. Apakah kalau setelah itu rumah kita nggak dibeli oleh orang-orang lain? Nggak digusur kita ini. Di Jakarta banyak rumah digusur, Pak. Kalimantan jadi ibu kota nggak digusur, rumahmu nggak digusur? Belum tentu, betul Ustaz? Rumahnya Ustaz nggak digusur kira-kira? Belum tentu, betul Pak? Kalau kita nggak kuat Islam kita, belum tentu. Saya di sini bukan pro kontra, tapi kan ngeri sedap gitu ya. Waduh Kalimantan, padahal saya sekarang ke Kalimantan senang apa? Saya anggap rekreasi. Di rumah saya di Malang sana sudah hiruk pikuk. Saya kesini masih menemukan tempat-tempat yang adem, yang suasana pedesaan masih tenang gitu ya. Saya kira ya paling tidak saya di Kalimantan Selatan ini merasa tenang, masya Allah. Gak ada rame Pak, kecuali satu rame suara burung yang untuk trit untuk padat gitu ya. Itu tuh yang bikin bising saya. Rupanya yang ketawa punya semua ini. Rumah enak-enak ya, rumah enak-enak adem gitu ya, tenang, dikasih trit. Ya tapi itulah yang ini saya sampaikan, saya mengajak kepada semuanya, semua kalangan masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, anggap ini adalah sufa, ahlu sufa, murid-murid Rasulullah zaman dahulu kala yang menghidupi adalah masyarakat, sehingga ilmunya para santri di sini suatu saat bukan sekedar untuk orang hukum, bila perlu untuk semua warga Kalimantan. Kalau moncer kata orang sekarang ya, ilmunya bagus, insya Allah ilmunya ini akan kemana-mana. Ya dah, seperti tadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau di Madinah ilmunya sampai di Poko, kan begitu. Maka juga kita berharap mudah-mudahan kerja sama kita, apalagi di bawah bimbingan Guru Ahmad, mudah-mudahan luar biasa. Hukum menjadi tempat sentral pendidikan Islam. Bila perlu mendunia, begitu, itu tekad. Insya Allah Guru Ahmad akan mendapatkan hibah tanah. Guru di sana tuh, luas, tak tahu. Paling tidak untuk helikopter itu bisa gitu. Jadi saya dari Malang ke sini helikopter saja ya, nggak usah naik speed gitu ya. Takut saya sebabnya. Betul Pak? Guru dapat tanah yang besar. Tapi bapak yang urunan, patungan beli helikopternya ya. Setuju Pak? Berarti bapak kan kaya-kaya nanti. Saya doakan kaya-kaya. Kalau bisa patungan beli helikopter, kalau bukan orang kaya tidak mungkin. Saya doakan bapak menjadi kaya, ibu juga demikian. Jadi nanti insya Allah di suatu saat ini tempat pendidikan yang sentral. Bahkan saya di Singosari dengar, waktu di Pukung sudah luar biasa. Ada Guru Ahmad, ada Guru siapa? Zuhron, ada juga Pak Lurah, ada bapak-bapak di sini, ibu-ibu. Kalau semuanya bersinergi bersama-sama, ini bukan khayal. Insya Allah Allah akan membuka bagi kita keberhasilan itu. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu sedikit hikmah dari Maulid Nabi. Saya tidak menceritakan tentang kelahiran Nabi karena sudah sering diriwayatkan atau diperdengarkan oleh guru-guru kita, dai-dai kita yang datang ya. Tapi saya mengambil sisi yang lain, yaitu kehidupan para sahabat. Karena apa? Seorang Nabi tanpa sahabat juga kita tidak bisa mengenal beliau. Seorang guru tanpa murid kita tidak tahu kualitas guru. Betul kan? Ya, seorang pimpinan tanpa rakyat itu pimpinan tidak berarti. Pak Lurah ini kalau semuanya kita tinggal ke Jawa, mau sendirian di sini, siapa yang jadi rakyatnya? Emangnya harimau? Ya, atau apa yang di hutan? Kan tidak bisa. Karena itu setiap pimpinan itu pasti membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Ya, seorang guru, seorang kiai, seorang ulama tidak bakalan jadi ulama kalau rakyatnya tidak reken atau tidak mau menghiraukan.
Gak bisa. Semua bersinergi bersama, semua meluangkan waktu untuk kepentingan agama Islam. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan keberkahan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, juga mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan semua mudah-mudahan kehidupan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kelak kita bisa masuk surga. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.